Kami siap untuk menerima firman-Mu yang boleh menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kami boleh memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan percaya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, apa kabar saudara? Mantap, luar biasa. Bilang sama kiri kanan, kamu diberkati oleh Tuhan. Oke. Saya hari ini akan membuka sebuah seri yang berbicara tentang kitab Amsal, ya. Jadi saudara, selama berapa minggu depan kita akan belajar satu demi satu dari hal-hal yang sangat penting, yang spesifik, yang akan dimunculkan di dalam kitab Amsal sebagai sebuah kebenaran yang menuntun kita untuk kita bisa menjadi orang yang bijak di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul pintar saja tidak cukup. Ya, bilang sama kiri kanan, pintar aja lu nggak cukup, gitu ya, ayo. Ngomong lagi begini, IQ lu tinggi juga nggak cukup. Ya, kalau di sini ada yang gelar doktor, ada yang gelar dokter, ada yang gelar S.H, gelar aja nggak cukup. Ayo bilang sama kiri kanan. Ya, kalau gitu apa saudaraku ya? Baik, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, demikian firman Tuhan berbunyi, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7 kita baca sama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sama-sama kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudaraku, di dalam awal khotbah saya ini saya akan mengajak saudara untuk kita saya akan membawa saudara untuk kita melihat kitab Amsal tentang otoritasnya, siapa yang mengarang, terus apa saja yang menjadi hal yang sangat penting yang diperhatikan di dalam kitab Amsal. Nah, saudaraku, sekarang kita kalian yang pertama, ini siapa yang menjadi pengarang dari kitab Amsal, ya? Saudaraku, pengarangnya ini penting karena itu akan menentukan otoritas dari tulisan itu sendiri. Ya, itu akan menentukan seberapa besar wibawa dari kitab itu sendiri. Ya, nah misalnya begini saudaraku ya, kalau kau Asen ya, kasih saya sebuah surat, ya, lalu ditanda tangan. Ya, mau suratnya itu isinya apa, ya buat saya itu adalah merupakan surat ya level koasen begitu loh. Tapi coba saudara bayangkan kalau misalnya Presiden Jokowi menulis surat dikirimkan kepada saya. Lalu dia menandatangani surat itu. Menurut saudara, saya akan buang kertas ini enggak? Hah? Tapi kalau namanya surat koasen bisa saya buang enggak kapan saja? Bisa. Ya. Tapi kalau surat yang datang yang ditulis oleh Presiden Jokowi, saya harus menghargainya. Ya, walaupun mungkin surat itu hanya berlaku sementara, tapi tulisannya itu penting. Kenapa, saudaraku? Karena presiden yang nulisnya. Ya. Nah, sekarang ini siapa yang menulis kitab Amsal? Dan kenapa dia menulis kitab Amsal ini, saudara? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, 2 Samuel pasal 12, Amsal 1 ayat 1 menjelaskan siapa penulis ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Ya, jadi dia tuh anaknya siapa, saudara? Anaknya Daud. Jadi bin itu bukan bahasa Betawi, saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat di kuburan-kuburan itu ada apa tuh? Ada nisan, ya. Bin siapa itu bukan bahasa Betawi, juga bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Bin itu artinya anak, ya, anak dari Daud, ya. Nanti sudah jelas ya, jadi Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo, anak dari
Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat 24 memberitahukan kepada kita siapa Salomo ini di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu, Tuhan mengasihi anak ini. Ya, jadi saudaraku, siapa Salomo? Adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dicintai oleh Tuhan dengan sepenuhnya. Ya. Siapa lagi Salomo ini, saudara? Ya, kalau kita baca di dalam surat 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 12, ya kita tahu siapa Salomo ini. Ya, Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Ya, artinya kokoh di dalam militernya, kokoh di dalam ekonominya, ya, kokoh di dalam di dalam pendidikannya, ya, kokoh di dalam segala hal, ya, di dalam bangunan dan sebagainya. Kokoh. Ya, kalau Indonesia mungkin agak ngeri sedap ya. Dalam soal misalnya keamanan, ya saudara bisa bayangin kalau misalnya satu saat nih ya, Amerika nyerang kita, selesai kita saudara. Ya, karena pertahanan kita itu mungkin secara kecanggihan itu tidak sekokoh dari Amerika Serikat. Ya, tidak sekokoh atau sehebat dari dari Rusia dan sebagainya. Jadi kalau kita secara teknologi, ya dalam banyak hal senjata kita belum terlalu kokoh. Ya, jadi Salomo ini adalah seorang yang hebat. Ya, dia bisa membangun sebuah negara yang sangat kokoh. Ya, digentari oleh banyak orang, saudara. Ya, oke. Bukan saja dia adalah seseorang yang membangun kerajaannya dengan kokoh. 1 Tawarik pasal 22 ayat 9. Di situ juga memberikan kepada kita sebuah informasi. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Jadi di dalam zaman Salomo ini, ya, rakyat Israel, saudaraku, itu mengalami yang namanya sejahtera dan sentosa. Bukan saja kokoh di dalam ekonomi, kokoh di dalam keamanan, kokoh di dalam bangunan, kota dan sebagainya, tetapi sejahtera dan sentosa. Ya, negara yang hebat di dalam ekonomi belum tentu sejahtera loh, saudara. Ya kan? Negara yang kuat di dalam alat-alat militernya belum tentu saudara sentosa, belum tentu rakyatnya sentosa, saudara. Ya, Anda kalau tahu yang namanya Amerika gimana nggak hebat dia, saudara. Ya, dia punya kekuatan senjata begitu hebat sekali. Loh, emang mereka itu adalah negara yang sentosa? Tanya sama rakyatnya, saudara. Ya, ada banyak kemiskinan juga terjadi di mana-mana di sana, saudara. Ya, jadi belum tentu sentosa, belum tentu sejahtera. Ya, orang yang kaya, orang yang pinter, orang yang punya rumah yang sangat banyak, yang sangat kokoh, belum tentu didalami sejahtera. Belum tentu hubungan keluarga satu dan lain-lain itu penuh dengan damai. Belum tentu, saudara. Ya, jadi sebuah kekuatan apa yang nampak di luar tidak menentukan damai sejahteranya. Dan kita bersyukur di dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 9 memberitahukan kepada kita bahwa Salomo itu bukan saja dapat mampu membangun sebuah negara yang kuat dalam segala bidang, tetapi dia juga adalah seseorang kepala negara yang bisa membawa rakyatnya, bangsanya mengalami sejahtera dan sentosa. Nah, saudara, karena dia punya pengalaman segudang akan hal-hal seperti ini, maka pengalaman hidupnya ini yang membuat bangsa Israel menjadi kuat, damai sejahtera dan sebagainya. Prinsip-prinsipnya ini ditulis ya di dalam kitab Amsal. Ya, jadi begini, saudara. Kalau kita mau menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang damai sejahtera, kalau kita mau perusahaan kita kuat, ya, perusahaan kita semakin maju dan sebagainya. Nah, saudaraku, kitab Amsal merupakan salah satu intisari yang saudara bisa dalami, saudara bisa pelajari, sehingga apa yang saudara lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya, nah, saudaraku, ini kurang lebih dia punya latar belakang siapa penulisnya. Ya, lalu yang kedua, saudaraku, kalau kita baca di dalam ayat 2,
ayat 3 dan ayat yang keempat. Di situ kita akan menemukan ada begitu banyak kata-kata yang sebenarnya nanti kalau Anda baca sepanjang seluruh kitab Amsal, itu akan diulang-ulang. Ya, akan diulang-ulang. Berarti ini adalah merupakan kata-kata kunci. Kata-kata yang sangat penting sekali untuk kita sebagai orang Kristen memperhatikannya. Ya, ayat 2 sampai ayat 4, so aku perhatikan baik-baik ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, di situ ada 9 kata kunci. Ya, 9 kata yang sangat penting. 9 kata yang harus menjadi kamus di dalam proses berpikir kita. Ya, nah 9 kata itu, ya, 9 kata itu suatu yang pertama adalah hikmah, hikmat. Ya, itu di dalam bahasa Ibraninya itu hakmah, yaitu kemampuan berpikir untuk memahami hal dan situasi yang melaluinya seseorang mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya, jadi kalau seorang dokter misalnya, dia lagi menghadapi pasien, ya, dan ini dalam situasi yang sangat genting sekali, saudara. Ya, dengan hikmat dia mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat sehingga pasien itu selamat, saudara. Ya, yang kedua itu didikan. Ya, itu dari kata umusar, yaitu mempunyai arti kemampuan berpikir yang diperoleh melalui teguran, peringatan, dan koreksi. Jadi kalau kita sebagai orang tua, ya, tidak boleh mendiamkan anak kita di dalam kebodohan. Tidak boleh kita membiarkan anak kita itu hidup di dalam dosa. Kita harus bisa menegurnya. Kita harus bisa mengoreksinya. Sehingga anak kita bisa memiliki cara berpikir atau cara berpikir atau proses berpikir yang kudus di hadapan Tuhan. Ya. Yang ketiga itu adalah pandai, yaitu haskel. Ya, kemampuan berpikir untuk mengetahui secara tajam apa yang jahat, yang sehat dan tidak sehat, benar dan dusta. Dia tajam, dia bisa bedakan ini. Jadi orang ini adalah orang yang gak mudah dibohongin. Ya, tidak mudah ditipu, saudara. Ya, dia bisa lihat dengan tajam sekali. Ya, terus kemudian adalah kebenaran, itu sedek, kemampuan berpikir yang benar, yang berelasi dengan tindakan dan perilaku. Ya, jadi kalau pikirannya benar, akan menghasilkan tindakan yang benar, perilaku yang benar, kata-kata yang benar. Ya, kemudian yang kelima adalah keadilan, umisfat. Ya, itu mulai arti kemampuan berpikir yang didasarkan pada aturan dan hukum. Jadi orang ini dia tidak sembarangan. Aturannya apa? Hukumnya apa? Jadi dia adalah seorang yang kalau dia berpikir untuk mengambil sebuah keputusan, dia tanya dasarnya apa? Aturannya apa? Nah itu saudara ya, itu adalah keadilan, umispat. Nah terus kemudian kita lihat lebih lanjut yang keenam saudara, kejujuran. Umesarim, ya, kemampuan berpikir yang menghasilkan tindakan yang berkaitan dengan kehormatan dan kebajikan. Ya, ketika dia berpikir, dia bertindak itu selalu mendatangkan kehormatan. Ya, orang kagum, yang mendatangkan kebajikan buat orang lain. Saudara. Kecerdasan, ya, armah, itu kemampuan berpikir untuk memahami orang lain tentang kebutuhan dan situasinya. Kemudian ke-8, pengetahuan daat, kemampuan berpikir yang tepat yang diperoleh melalui pengalaman. Yang ke-9, kebijaksanaan, umezimah, yaitu kemampuan berpikir yang peka untuk bertindak hati-hati dan penuh pertimbangan. Ya, jadi ini ada 9 kata yang sangat penting di dalam kitab Amsal. Ya, nanti saudara jangan heran nanti baca kitab Amsal, muncul kata kecerdasan, muncul kata pengetahuan, tiba-tiba ada lagi kata kebijaksanaan. Jangan lupa ya definisi sehingga saudara nggak dibingungkan akan hal itu. Ya, nah ini 9 kata yang sangat penting yang saudara mesti pegang baik-baik untuk kita bisa mendalami ya kitab Amsal. Nah, saudaraku, selain siapa pengarangnya, ada kata-kata kunci dalam kitab Amsal kita mesti kuasai. Dan yang ketiga itu adalah, ini bicara tentang dorongan, ya, motivasi yang Salomo berikan bukan saja untuk orang pada zaman itu, saudara, tapi juga untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini.
Ya, di sini kalau kita baca ayat yang kelima, Amsal 1 berkata seperti ini, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Sama-sama kita katakan mendengar dan menambah ilmu. 1, 2, 3 apa? Mendengar dan menambah ilmu. Ya, Soku di sini Salomo bilang apa sama kita? Ya, kalau saya boleh bahasakan sehari-hari begini. Ya, banyak baca buku. Gitu loh. Ya. Kalau saudara sebagai seorang arsitek, ikuti perkembangan zaman, ikuti apa ilmu-ilmu baru, teori-teori baru dari arsitek, saudara. Ya, istri saya ini seorang insinyur, saudara. Ya, dia seorang arsitek lulusan Petra, saudara. Ya, tapi ketika dia ketika dia memasuki dunia arsitek yang sekarang ini, dia bingung, saudara. Karena perbedaannya jauh sekali. Banyak yang dia nggak ngerti, saudara. Kenapa? Karena istri saya nggak baca buku arsitek, bacanya Alkitab melulu, saudara. Ya, bacanya Alkitab melulu, ya bacanya konseling dan sebagainya, karena memang udah ngikutin aku ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi bagi seorang arsitek, kalau saudara mau tajam di dalam kearsitekan, ya kata Amsal bilang apa? Baca itu buku arsitek sebanyak mungkin. Ya, jangan puas aja dengan gelar insinyur, wah, arsitek, sipil, wah, jangan sekedar puas, baca terus itu buku. Ya, kalau Anda seorang dokter begitu ya, jangan puas aja dapat gelar dokter begitu. Ya, Salomo bilang begini, baca lagi buku-buku. Ya, buku-buku tentang kedokteran, spesialisasi yang kamu lagi sedang gumuli dan sebagai belajar dari orang-orang yang berpengalaman supaya kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Gitu loh. Ya, bagi saudara sebagai pemain musik, jangan sekedar A B C D A B C D A B C D gitu, C A minor gitu, D G itu mau C lagi, jangan sekedar gitu, saudaraku. Ya, belajar lebih dalam lagi supaya sebisa mungkin Anda bisa menguasai teori-teori musik yang sangat dalam sehingga gereja kita semakin berkualitas di dalam hal musiknya. Ya. Nah, saudara, saya dorong saudara, ya, Salomo mendorong saudara, apapun yang saudara geluti, ya, pelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan teorinya, berkaitan dengan ilmunya, ya, berkaitan dengan apa yang dibutuhkan untuk memajukan pekerjaan atau usaha yang saudara lagi sedang gumuli, yang memiliki kekuatan dalam bidang saudara. Pelajari, ya. Saya dorong saudara untuk banyak baca buku. Ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman dari orang lain. Ya, ayo bilang sama kiri kanan, banyak baca buku. Ayo ngomong dong, 1, 2, 3 apa? Ya. Jangan hanya nonton film Korea. Iya, kalau nonton film Korea. Nanti kalau nonton film Korea makanya nggak heran pakaiannya pakaian Korea semua kelihatan tuh. Iya. Jangan main game terus, gitu ya. Saya tidak mengatakan nggak boleh main game, tapi kalau main game bisa sampai 9 jam sehari, ya nanti lama-lama mau game semua, saudara. Tapi kalau Anda mau jadi gamer dan memang itu adalah bidang hidup bidang pekerjaan saudara, ya belajar dengan sungguh-sungguh, tambah ilmu bagaimana bisa menjadi seorang gamer yang baik. Amin. Yang di belakang mesti amin. Ya. Oke, jadi saudara, kita mesti menambah ilmu. Itu merupakan dorongan. Nah, saya ingin beritahu saudara, ada sebuah pesan yang sangat penting. Membaca buku sebanyak mungkin. Saudara semakin pinter, itu enggak cukup. Ya, enggak cukup. Saudaraku, kita jangan menjadi orang Kristen yang pinter. Hanya pinter aja. Hanya punya ilmu besar. Cuman hanya itu saja, saudaraku, bahaya besar. Bahaya besar. Saya ingin beritahu saudara, orang yang paling memiliki sebuah kemampuan damage, itu merusak. Bukan orang yang IQ-nya rendah loh. Bukan orang yang biasa-biasa. Tapi orang yang paling bisa menghancurkan bangsa ini adalah orang pintar, saudara. Orang yang punya gelar. Orang yang kalau berpikir itu tajam sekali, saudara. Itu adalah orang yang bisa merusak. Loh, menurut saudara siapa orang yang paling bisa merusak gereja? Bukan orang biasa. Kalau saudara mempelajari sejarah gereja, itu bidat-bidat, itu bukan orang-orang bodoh semua, saudara. Itu adalah orang-orang yang baca buku, yang dipengaruhi filsafat, sehingga akhirnya menyimpulkan sebuah kesimpulan yang salah. Jadi bukan orang-orang biasa, saudara. Orang-orang pintar semua. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen gak cukup cuman pintar.
Nggak cuma membaca buku. Nah, ada satu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan hati. Karena saudara, dalam kitab Amsal menegaskan kepada kita, hati itu adalah pengendali seluruh kehidupan kita. Ya. Hati itu berisi motivasi. Hati itu berisi cara pandang. Hati itu berisi apa yang sebenarnya menjadi keinginan-keinginan kita yang tak dilihat oleh orang lain. Di mana keinginan itu akan menggunakan kemampuan kita untuk mencapai keinginan itu. Itu hati, saudara. Hati itu adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, ada dua hal yang sangat penting. Ya, ini menjadi, kalau saya bilang ini menjadi degup jantung dari kitab Amsal. Ini jantungnya, saudara. Ya, jadi kalau nggak ada ini, saudara, nggak ada gunanya semuanya. Ya, nah, degup jantung dari kitab Amsal itu adalah hati yang takut akan Tuhan. Itu degup jantungnya. Saya waktu membaca hati yang takut akan Tuhan, cukup terkejut. Ini saya baru tahu loh, saudara ya. Kalau saya nggak dikasih tema ini, saudara, saya kelewatan, saudara. Ya, nah, saya cukup kaget karena di dalam kitab Amsal ini, saudara, ada dua kata yang penting, ya, yang mendahului sebelum kata takut akan Tuhan. Ya, nah ini yang pertama, ya. Yang pertama itu ada di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi suku kata permulaan itu di dalam bahasa Ibraninya dipakai kata resit. Ya, resit itu mempunyai arti buah sulung, ya, atau bisa juga diterjemahkan sebagai awal, ya, atau bisa diterjemahkan juga sebagai wadah, begitu loh. Menarik, suku kata resit. Ya, kata ini pertama kali muncul itu dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ya. Jadi suku ketika Kejadian pasal 1 disebutkan beresit langit dan bumi. Ya, awal dari langit dan bumi diciptakannya, ini menunjukkan permulaan itu sebagai suatu wadah. Sebagai wadah, saudara. Coba, saudara bayangkan begini ya. Kita beli kue tiaw, beli capcay, beli gado-gado, ya, terus kemudian beli nasi padang dan sebagainya. Itu dibungkus dalam sebuah kresek, jadi banyak sekali makanan. Anda bawa ke rumah. Saya pengen tanya, semua makanan itu satu saat akan ditaruh di mana? Yang menjadi wadah tempat ditaruh itu apa namanya? Meja. Iya toh? Meja, saudara. Coba saudara bayangkan Anda beli banyak makanan, nggak ada mejanya. Susah ya? Nah, itu sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 1, saudara. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bukan sekedar awal, itu bukan sekedar nomor 1, tapi itu wadah. Saudara bisa bayangkan kalau yang namanya langit dan bumi tidak diciptakan lebih dulu, lalu Tuhan ciptakan ikan, mau ditaruh di mana? Mau taruh di mana, saudara? Lalu Tuhan ciptakan burung-burung berterbangan di mana-mana. Lu mau berterbangan di mana? Langit kagak ada. Iya toh? Tuhan menciptakan cakrawala, mau taruh di mana cakrawalanya? Lu langit kagak ada, saudara. Lalu Tuhan menciptakan manusia, ayo mau bangun rumah di mana? Nggak ada tanahnya. Ya, Tuhan ciptakan manusia, tapi buminya kagak ada. Untung Tuhan kita bukan pribadi yang bodoh, saudaraku ya. Dia tuh kalau menciptakan alam semesta begitu cerdas, saudaraku. Ada urutannya, dan urutan itu menunjukkan kecerdasannya. Dan urutan itu juga menunjukkan sesuatu yang sangat penting, bahwa ujung dari penciptaan manusia itu, penciptaan alam semesta itu manusia, itu menggambarkan sebuah keagungan dari semua penciptaan yang dimulai dari langit dan bumi. Ya, jadi begini, saudaraku ya. Jadi kalau resit itu adalah merupakan sebuah wadah. Artinya apa, saudaraku? Bahwa yang namanya takut akan Tuhan bukan sekedar permulaan hikmat, bukan sekedar permulaan pengetahuan, bukan sekedar permulaan kebijaksanaan, kepintaran dan sebagainya. Tetapi, saudaraku, yang namanya resit itu adalah wadah
Dari semua kepandaianmu, dari semua kemampuanmu, dari semua kebijaksanaanmu, itu merupakan wadah dari semuanya. Takut akan Tuhan bukan hanya permulaan pengetahuan, tetapi menjadi fondasi dari semua pengetahuan, kepandaian, dan hikmat apapun yang saudara punya. Jadi kalau nggak ada wadah itu, saudaraku, itu akan berantakan, akan kacau. Jadi perlu ada wadah. Nah, bukan saja kata permulaan itu dipakai kata resit dalam bahasa Ibrani. Menarik, saya menemukan lagi di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 ada kata lagi, ada kata permulaan lagi. Ya, di situ katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kata permulaan ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu dipakai kata resit. Nah, Amsal 9 ayat 10 permulaan itu dipakai kata tehilat ya, tehilat. Tehilat ini adalah apa ya? Seorang yang mengawali, itu kalau di dalam istilah militer, itu seorang pemimpin atau seorang panglima yang maju di depan, yang mengawali peperangan itu. Ya, nomor satu paling depan. Nah, maksudnya gitu, saudaraku, tehilat. Ya. Nah, coba saya ingin tanya sama saudara. Ya, ini analogi nih, saudara ya. Ini analogi, saudara. Kalau ini sebuah cek, saya kasih angka sama saudara. Ada berapa nolnya? Hah? Ada 9. Oke. Saya minta Cikian maju ke depan, Cik. Jangan garuk kepala. Oke. Saya berikan wewenang kepada Cikian untuk menulis angka 1. Oke. Coba, kamu mau tulis di mana angka 1-nya? Itu saya tulis. Oke. Udah, cukup. Kamu rakus amat. Oh, buat pembangunan 1 triliun. Bodoh. 1 triliun langsung selesai tuh, rumah semua kita beli tuh di depan. Thank you ya. Jadi saudaraku, ya kalau angka 1-nya ya ditaruh di sini, saudaraku, nilai cek ini berapa? 1.000. Tapi kalau taruh nomor 1, apa terjadi, saudaraku? Ini 1 triliun, saudara. 1 triliun. Hah? Oh, 1 miliar, 1 triliun lagi. 1 miliar. Gitu loh. Nah, coba saudara bayangkan kalau misalnya angka 1-nya ditaruh di sini, saudara. Ini harganya berapa duit? Hah? Cekeng. Paku cuma dapat 2. Kalau beli di tahun bahan bangunan, paku cuma dapat 2, begitu loh. Nah, saya pengen tanya, 0 di sini mempunyai artinya enggak? Hah? Ada artinya yang kedua? Ada nggak artinya lagi? Nggak ada. Kegantenganmu nggak ada artinya. Kepandaianmu nggak ada artinya. Lu punya perusahaan gede nggak ada artinya. Apalagi? Hah? Badanmu atletis nggak ada artinya. Pelayananmu bagus nggak ada artinya. Wih, kamu punya gelar S3, S1, S1, S2, S3 sampai S-teler. Nggak ada artinya. Jadi suatu 0 di sini nggak artinya. Yang membuat hidupmu jadi akhirnya suatu useless, capek. Kenapa, saudaraku? Karena saudara tidak menempatkan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Saudara bisa bayangkan kalau hidupmu, saudara, angka 1 di depan. Engkau punya rumah, ada angka 1-nya. Berarti nggak? Engkau punya pelayanan, ada angka 1-nya di depan. Berarti nggak? Engkau punya gelar dokter, ada angka 1 di depannya. Berarti nggak? Engkau punya apapun, semuanya angka 1 di depan. Berarti nggak?
Anda paham maksudnya di sini? Tempatkan Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Sebelum kau kerja, saya pengen tanya, engkau berdoa enggak? Sebelum kau kuliah, kau berdoa enggak minta sama Tuhan? Waktu kau mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil keuntunganmu, kau pernah berdoa sama Tuhan enggak? Tuhan, aku mendapatkan keuntungan. Apa yang kau inginkan untuk uang ini saya lakukan? Kau pernah berdoa enggak minta sama Tuhan? Jadi kau orang yang menomorsatukan di dalam Tuhan, orang yang takut akan permulaan atau yang disebut dengan terhilat ini, saudaraku, adalah orang yang dia selalu mengawali hidup itu dengan dia mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, jadilah orang yang bijak, bukan di mata Hengki Setiawan, tapi jadilah orang yang bijak di mata Tuhan. Amin. Hidup kita berarti bukan karena Hengki Setiawan, tapi hidupmu sangat berarti oleh karena Tuhan. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan merupakan sebuah ketakutan secara neurotik ya. Gelisah gitu ya, ada kecoa. Masalahnya saya sekeluarga ini takut kecoa. Istri saya, si Joshua, semua ya sudahlah. Kalau udah kecoa, kita bingung siapa yang bunuh kecoa itu. Itu namanya ketakutan neurotik, saudara ya. Oke. Nah, apa itu takut akan Tuhan? Ya, takut akan Tuhan itu bukan ketakutan. Ya, takut akan Tuhan itu merupakan sebuah respect, di mana saudara percaya. Saudara menghargai akan hadirat Tuhan. Saudara menghargai akan siapa Tuhan yang saudara percaya. Ya, ada 4 hal yang sangat penting, saudaraku ya. Cepat saja. Ya, yang pertama adalah pengakuan dan hormat kepada Tuhan yang disebut sebagai pencipta. Apapun yang manusia lakukan harus dikembalikan kepada jati diri dan maksud awal Tuhan dalam menciptakan manusia, alam semesta dan hukum-hukumnya. Amsal 1 ayat 7 tadi resit itu, saudara. Jadi kalau kita dikatakan takut akan Tuhan dalam konteks keluarga, artinya apa? Yuk kita lihat apa kata Tuhan yang menciptakan keluarga. Jangan apa kata motivator itu, jangan apa kata filosof itu. Ini loh, kalau Anda mau bangun rumah tangga yang harmonis, yang baik, dengarkan apa kata orang itu. Bukan. Dengarkan apa yang menjadi pencipta dari pernikahan itu. Saya bersyukur gereja kita ada biblical portrait of marriage. Itu adalah merupakan pemuritan dari pasangan suami istri. Ya, para suami istri itu ditolong untuk bagaimana membangun sebuah hubungan pernikahan, bukan apa kata orang, bukan apa kata tradisi, bukan apa kata zaman modern ini, tapi apa kata Tuhan. Kita bersyukur gereja kita ada father connection. Ya, bagaimana seorang ayah menjadi seorang bapak rohani. Menjadi seorang ayah bukan oleh karena kebiasaan dari keluarga asal. Melihat papaku kayak begitu, maka aku juga begini. Itu bukan apa kata Tuhan. Ya, kita bersyukur dalam Father Connection ini semua para ayah ditolong. Bagaimana menjadi seorang bapak berdasarkan standar dari Dia yang menciptakan pria. Dia yang menciptakan ayah. Jadi saudaraku dikembalikan kepada asal muasalnya. Karena saudaraku ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu merusak budaya, dosa itu merusak cara berpikir, dosa itu merusak keluarga, dosa itu merusak dan meracuni pernikahan dan sebagainya. Jadi saudaraku kalau kita mau kembali memiliki keluarga yang sehat, pernikahan yang sehat, menjadi seorang pria yang sehat, wanita yang sehat, kita memiliki jati diri yang sehat, kembali kepada apa yang Alkitab katakan, Allah katakan, dan kembali kepada awal penciptaan. Saya berdoa, saudaraku, ya kita semua memiliki cara pandang yang sehat, yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, jati diri dan sebagainya. Ya, yang kedua, saudaraku, adalah
Pengakuan dan hormat, jadi takut akan Tuhan, yaitu bicara tentang pengakuan dan hormat kepada Tuhan yang disebut sebagai pelindung. Tuhan yang memelihara umatnya untuk menjaga dan mencukupi kebutuhan buat umatnya. Amsal 14:26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada ketentraman, ada sentosa. Sudah bisa bayangkan kalau Anda punya rumah tapi nggak pernah sentosa, gimana sih? Ironis kan? Ya, sudah dapat gaji gede tapi hidup lo nggak sentosa. Ironis nggak so? Ironis. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, jangankan kita mungkin jangankan gaji kita gede, gaji kecil pun nggak jadi masalah. Yang penting sentosa. Yang penting ada sebuah damai dalam sebuah kehidupan, saudara. Kita bersyukur buat Tuhan yang menciptakan kita. Bukan Tuhan yang sekedar melepaskan kita. Untuk ya nanti satu saat lah kalau sudah waktunya saya akan datang kembali. Enggak. Tuhan terlibat di dalam ciptaannya. Tuhan terlibat di dalam kehidupanmu. Dia menjaga, melindungi saudara. Memberikan sentosa dan damai dalam hidup saudara. Sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap mengejar manusia untuk mendatangkan damai buat kita semua. Amin. Baca Kejadian pasal 3. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang kabur siapa? Yang lari siapa? Hah? Manusia. Yang kejar siapa? Iya, main kejar-kejaran loh saudara. Main kejar-kejaran tuh. Iya. Bukan lagi main gangsing ya, tapi kejar-kejaran. Karena Tuhan ingin mengejar manusia yang diciptakannya itu, yang dicintainya. Dan Tuhan ingin, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan damai sejahtera buatnya. Ya. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Takut akan Tuhan itu bicara apa? Pengakuan dan hormat kepada Tuhan yang disebut sebagai hakim. Tuhan itu kudus dan adil. Tidak ada dosa sekecil apapun yang dapat luput dari akibat dan hukuman Tuhan. Amsal 28 ayat 13-14 berkata seperti ini. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 14 kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudaraku, kalau saudara membaca ayat ini, takut akan Tuhan itu bicara apa saudaraku? Jangan main-main dengan dosa. Saya ulangi lagi, jangan main-main dengan dosa. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Ya, jangan Anda berpikir bahwa sebagai seorang Kristen gak apa-apa saya berbuat dosa. Ya betul, memang keselamatanmu tidak ditentukan oleh perbuatanmu. Tapi tetap dosa itu mengandung konsekuensi. Pasti ada malapetaka. Emang kalau saudara main perempuan pelacur? Memang ketika engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Tapi jangan lupa nanti engkau kena yang namanya gornohu. Engkau kena yang namanya spilis. Engkau kena yang namanya AIDS. Dan sebagainya. Tetap ada malapetaka, jangan main-main. Ya, dengan dosa. Orang yang takut akan Tuhan, dia respect dengan kekudusan Tuhan. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia tidak akan sembunyi-sembunyi. Dia akan mengakuinya, Tuhan, aku gagal. Aku jatuh dalam dosa. Kenapa, saudara? Karena dia menghargai kekudusan Tuhan. Dia tidak akan menyembunyikannya. Dia tidak akan taruh dan simpan dalam sebuah kegelapan relung hati. Tuhan tetap tahu. Ya. Jadi yang ketiga, takut akan Tuhan. Saudara melihat, memandang dia sebagai hakim yang adil. Ya, dan ini juga merupakan penghiburan buat kita loh saudara. Kalau kita nanti diperlakukan secara tidak adil sebagai orang Kristen. Ya, saya menemukan ada orang-orang tertentu diperlakukan secara tidak adil, ya seperti MKC, begitu ya, seperti Saifuddin, begitu ya, seperti Gubernur Ahok dan sebagainya. Saudaraku, mereka diperlakukan secara tidak adil. Jangan khawatir, Tuhan kita adalah hakim yang orasare, yang tidak pernah tidur, saudara. Dia akan membela kita. Amin. Ya, nah sekarang yang keempat, saudaraku, yang terakhir. Ya, pengakuan dan hormat kepada Tuhan yang disebut sebagai penyelamat. Jadi saya hormat, saya respect sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan saya. Saya adalah orang yang rapuh, yang bisa jatuh di dalam dosa, diperhadapkan dengan kekudusan Tuhan. Saya adalah orang yang celaka. Tapi suatu Tuhan
Yang kita percaya adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. So aku berkaitan dengan hal ini. Kalau kita baca Amsal pasal 14 ayat 27. Firman Tuhan bilang begini, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sama-sama kita katakan apa saudaraku? Sumber kehidupan. Anda tahu, lawan dari sumber kehidupan itu apa? Maut. Maut itu adalah sumber kematian. Seorang yang berbuat dosa, saudaraku, itu mendatangkan maut. Hidupmu mati. Rohanimu mati, saudaraku. Kau tidak bisa berespon dengan tepat akan segala kasih karunia Tuhan. Tapi kita bersyukur di dalam Dia yang adalah Sang Penyelamat. Dia memberikan kekuatan rohani bagi kita. Dia memberikan sebuah kehidupan rohani bagi kita. Sehingga kita mampu berespon dengan benar akan seluruh kasih karunia Tuhan. Yesaya pasal 50 ayat 10 berkata, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, bahkan ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Hanya percaya kepada nama Tuhan. Dia berpindah dari gelap kepada terang. Suatu penyataan firman ini semakin lebih jelas dan tajam di dalam perjanjian baru. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dia sudah pindah dari kegelapan pada terang. Dia sudah pindah dari kematian pada hidup. Hanya percaya pada nama Yesus. So, aku sebagai penutup, saya tidak akan jelaskan kalimat ini saudara, tapi intinya di dalam perpindahan, hidup di dalam terang, hidup di dalam keselamatan, kita memandang Dia yang adalah sahabat kita. Saya akan bacakan suatu Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Intinya begini saudaraku, ketika ada sebuah kekariban, kedekatan kita dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu akan menentukan cara pandang hidupmu, melihat segala sesuatu. Kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau akan lihat masa depanmu, bukan masa depan yang buruk. Kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau akan bisa melihat dirimu dengan cara pandang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau engkau akrab dengan Tuhan, engkau akan melihat istrimu, engkau akan melihat suamimu sebagai orang yang paling berharga di bumi ini. Takut akan Tuhan, itu adalah kunci untuk bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang bukan saja kuat, tapi sentosa. Pinter aja gak cukup, tapi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Itulah segala-galanya. Mari kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami takut akan Engkau Tuhan. Kami hormat padamu. Kami kagum padamu, Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar hidup kami, apapun yang kami miliki, ilmu pengetahuan, gelar, pekerjaan, posisi, keluarga, anak-anak, keuangan, semua yang kami miliki itu diawali oleh hati yang takut akan Tuhan. Dan kami akan menampung semuanya itu di dalam sebuah ribaan, dalam sebuah meja yang disebut dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika takut akan Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami, maka apapun yang kami miliki itu akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, akan menjadi berkat buat sebanyak mungkin orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami.
Tuhan tolong setiap umat-Mu di tempat ini untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami.